Oke, selamat sore menjelang malam semuanya. Ini adalah pertemuan ke-6 kita ya Sore, Kak. tentang database design dan engine ya. Bagi mudah-mudahan yang pertemuan-pertemuan sebelumnya udah dipelajari karena tugasnya banyaknya itu adalah dari pertemuan yang awal-awal dipersiapkan sampai ke sekarang. Nanti ada tugasnya itu butuh yang udah kalian lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, baik saya masuk dulu. Ini database design dan engine itu nggak banyak kok, hanya perkenalan aja. Oke, database design ya, namanya ngedesain ya. Database itu juga butuh namanya proses mendesain, merancang ya. Kalau bahasa Indonesianya merancang. Nah, apa yang kita rancang? Kita rancang ada dua hal. Pertama logicalnya, yang kedua adalah physicalnya. Nah, untuk rancangan logical, sorry, ini suaranya kedengeran lah ya. Oke, kalau nggak kedengeran langsung buka mic, langsung ngomong aja ya. Oke, untuk logical design itu tentang apa? Logik ya, artinya hal yang tidak kelihatan. Nah, kalau physical artinya dia kelihatan. Nah, untuk logical design, apa sih dalam database yang termasuk logical? Sebelum-sebelumnya juga ada bagian-bagian tentang logical. Nah, yaitu database skema, ya, lalu itu dan beberapa bagian ya, contoh business decision-nya, computer science-nya. Nah, kalau dalam business decision untuk database skema itu yang kalau kita kemarin bilang itu bahwa data tabelnya seperti apa, lalu itu masing-masing kolomnya itu nama kolomnya apa, arti dari kolomnya apa, tipe data kolomnya apa, lalu relasinya apa. Ya, jadi skema itu termasuk table, nama kolom, arti dari kolom, lalu itu juga relasinya di sini ada relasinya. Oke, nah lalu dari yang hal itu untuk logical itu biasa untuk kebutuhan bisnis itu adalah apa? Attribute should we record in the database. Jadi maksudnya di sini umumnya arti ya. Kalau untuk business decision kita butuh kolom itu artinya apa gitu loh. Jadi contoh taruh nama, umur, ya, lalu itu pekerjaan, ya fungsinya untuk apa gitu. Nah, supaya kita tahu konsumen-konsumen kita itu yang sanggup belanja barang kita itu ya dalam lingkup kerjanya apa. Ya, kan itu bisa menjadi gambaran kita nantinya ke depan kita mau buat promosi atau sesuatu kan kita lihat dari database kita mau promosikan lebih ke kerjaan yang mana yang sanggup membeli produk-produk kita. Kira-kira seperti itu. Lalu untuk yang computer science ya, umumnya dia akan melihat di mana relasi antar skemanya, ya hubungan antar tabelnya itu juga penting bagi mereka yang memang dari sudut pandang computer science karena mereka mau merancang database itu. Nah, lalu physical design itu hanya mendesain layout database. Contoh ya, database-nya butuh berapa. Contoh, kalau kita mendesain sebuah database, database itu secara logical datanya. Tapi physicalnya itu adalah hard disk-nya contoh. Komputer servernya ada berapa. Nah, jadi contoh untuk physical design mungkin kita akan mendesain ada dua backupnya, satu untuk yang transaksi harian, satu lagi untuk backupan. Itu adalah physical design. Jadi secara komputer kelihatan ini komputer satu untuk transaksi, komputer dua untuk backup. Nah itu adalah physical design-nya. Kelihatan pakai mata bentuknya mana. Oh ini satu backup, satu transaksi. Bahasanya seperti itu. Maksudnya layout. Nah lalu untuk perancangan database kita nggak akan ketinggalan tentang engine ya. Kita tahu bahwa engine dari sebuah database itu fungsinya gini. Engine dalam sebuah database itu ya ada berapa komponennya ya di dalam database itu. Nah di sini dia disebutkan database system adalah bagian ya dari modul-modul yang saling berhubungan ya of responsibility yang memiliki juga fungsi terhadap keseluruhan sistem. Jadi database system itu terdiri dari bagian-bagian kecil yang digabungkan supaya bisa menjadi sistem database yang utuh.
Ini maksudnya seperti itu. Nah, bagian-bagian kecil yang dimaksud ini apa? Itu adalah beberapa komponen yang kita buat dalam 3 bagian besar, yaitu storage manager, query processor komponen, dan transaction management komponen. Nah, ini ada 3 bagian besarnya. Jadi kita di dalam database, modul-modul kecilnya itu kita bisa kelompokkan dalam 3 bagian ini. Ya, storage manager, tempat penyimpanan, ya, pengelolaan penyimpanan, query processor komponen itu untuk mengolah query yang kita panggil. Jadi kita kemarin ketik-ketik perintah, manggil, nah untuk mengolah supaya dia bisa mengambil data di storage manager itu adalah di query processor manager. Lalu di sini ada transaction management. Nah, transaction management ini ada beberapa yang contoh gini. Kita kadang melakukan transaksi data, kita butuh suatu kepastian bahwa data itu akan masuk atau tidak. Nah, hal-hal tersebut itu kan penting dalam hal transaksi ya, sehingga ini bagian-bagian itu dikelola oleh komponen ya, oleh transaction management komponen. Kita lihat lagi. Slide. Nah, storage manager. Untuk storage manager, ya, a program module that provide the interface between the low level data. Jadi untuk storage manager ini adalah sebuah program atau modul yang bagaimana menentukan data kita disimpan di dalam database secara low level data. Jadi kalau saya bisa bilang bahwa di dalam komputer low level data yang biasa kita temui itu apa ya? Angka 1010 itulah. Nah, ya. Di dalam komputer yang disimpan itu dan yang diproses itu ya cuma binary data 1010 itu. Nah, itu adalah low level datanya maksudnya. Nah, lalu the application program query submitted to the system. Jadi program ini juga menerima ya akses aplikasi dan juga query-nya. Query yang kita panggil untuk bisa mengambil datanya. Dia bisa menerima ini. Lalu storage manager ini bertanggung jawab ya, responsible to following task ya, tentang interaksi with the OS file manager. Jadi dia juga berinteraksi dengan file Windows kita. Contoh kalau kita bilang pakai Windows kayak saya di sini pakainya Linux ya. Linux ya, jadi OS saya Linux namanya. Lalu dia akan berinteraksi. Jadi wajarlah semua database server minimal berjalan di atas OS. Ya, minimal berjalan di atas OS. Ya, operating system. Walaupun dia ada OS yang simple, yang Linux kadang ada yang sampai nggak ada tampilannya, hanya perlu ketik-ketik perintah, ya itu juga dinamakan operating system. Tetap ya, banyak aplikasi yang memang pasti jalannya di atas OS. Efficient storing, retrieving, and updating of data. Jadi, storage manager juga bertanggung jawab ya, membuat penyimpanan itu secara efektif, ya, dan bisa diambil datanya, dan juga bisa diupdate datanya. Oke, lalu dari storage manager komponen include authorization and integrity manager. Jadi komponen itu juga untuk storage manager punya komponen lagi yang namanya untuk otorisasi, ya. Lalu untuk transaksi, ya, apa bedanya transaction yang tadi dengan yang transaction ini? Ini yang khusus untuk di dalam penyimpanan data secara low levelnya. Nah, file manager, buffer manager, ya itu file manager ya. Kadang ada beberapa database yang masih seperti dipisah-pisah dalam file-file tertentu atau log file. Log file itu LOG ya, log file itu tandanya menyimpan action-action aktivitas yang sudah dijalankan oleh database. Ya. Lalu buffer manager itu kadang kalau kita kata buffer itu di data itu kita kalau panggil data yang besar berulang-ulang pasti data itu akan lebih mudah diakses. Anggaplah pertama kali kita panggil data itu butuh 10 detik ya. Tapi karena ada buffer manager, kedua kali kita panggil data yang bakal hasilnya sama, itu mungkin bisa capai cuman 5 detik atau 3 detik. Nah, itu karena apa? Karena punya buffer di mana dia akan menyimpan dulu yang kita sering manggil datanya itu ke dalam case-nya. Kalau kemarin kan kita pernah belajar case ya, cache. Nah, lalu itulah yang digunakan di storage manager itu ya ada buffer manager.
Lalu the storage manager implement several data structure as part of the physical system implementation. Jadi storage manager juga ya mengimplementasikan beberapa data struktur ya. Data structure itu sedikit kita bayangannya kalau di data storage manager, data structure ini ya bisa berupa file, atau kalau bukan berupa file, dia juga bisa berupa, dia berupa file. Umumnya semua pasti punya file, cuman filenya satu atau dua atau banyak ya, itu tergantung. Lalu data dictionary-nya. Data dictionary ya itu yang tadi kita bilang bahwa tipe data, table, baru udah itu kolom-kolomnya itu data dictionary. Indices itu sebenarnya indexing-nya ya, hasil indexing-nya. Indexing ini juga membantu untuk mempercepat seperti kayak buffer manager, hampir sama, cuman indexing ini lebih ke arah di dalam storage penyimpanan. Jadi can provide fast access to data items. Jadi kalau index itu dia sudah disediakan, tapi kalau buffer itu pada saat kamu akses dia juga kalau proses database itu dia kalau kamu akses pertama adalah tergantung indeksnya dulu. Kalau indeksnya bagus, bisa lebih cepat. Nah, sudah siap diakses, hasilnya itu disimpan dulu ke dalam buffer manager. Nah, sehingga kalau ada kedua kali memanggil, dia nggak akan manggil lagi ke storage manager, tapi dia akan manggil langsung dari buffer managernya. Nah, makanya indeks itu ya di dalam storage-nya. Nah, lalu database index provide pointers to those data items that hold a particular value. Jadi contoh indeks itu kayak kita punya data jutaan ya, contoh data konsumen, kita mau indeks berdasarkan nomor KTP. Umumnya indeks-indexing itu adalah yang unik ya, bisa juga dia semua primary key rata-rata di indeks. Bukan rata-rata, hampir ya. Semua primary key pasti diindeks, nah bahasanya kayak gitu. Pasti diindeks oleh database supaya mempercepat. Gitu. Lalu indeks ini juga fungsinya gini. Kalau kita mengambil data, kita pakai where. Saya mau ngambil data dengan nama si Agus, ya udah. Kalau kita ada indeks namanya, ya kita ada sebelumnya ada set bahwa namanya di indeks, nanti pencarian berdasarkan nama Agus itu akan jauh lebih cepat. Nah, kira-kira ini tentang yang tadi storage manager, lalu ini ada query processor. Kita tahu bahwa kemarin kita belajar tentang ada DDL dan DML. Ya. Lalu bagaimana DDL dan DML itu diproses? Salah satunya kalau query itu gimana sih diproses? Pertama query-nya dari sini, ya, lalu diarahkan ke parser and translator supaya direlasikan lagi, kalau ada relasi ya antar table, dicocokkan kembali, lalu udah itu di optimizer, ya, hasilnya dieksekusi, baru dievaluasi lagi, lalu baru dapat query output. Ya, kira-kira query processor itu ada berapa langkah mendapatkan seperti biasa kita lihat. Jadi jelas bahwa setiap bagian-bagian ini ya pasti ada cara yang bisa kita gunakan ya. Mungkin kita kalau mau tuning up atau apa ya, bagian-bagian kayak indexing yang tadi indices itu ada di dalam bagian-bagian sini, ada salah satunya ada optimizer. Kita menentukan relasi antar table ada di sini. Nah, itu. Jadi kalau kadang table-table yang nanti direlasikan, contoh nanti kita ada materi yang namanya normalisasi. Normalisasi kita terhadap table kita nggak bagus, ya karena nanti kita buat relasinya kacau balau, sehingga ini akan menjadi kesalahan, istilahnya nggak optimal bahasa, bukan salah tapi nggak optimal, pencarian datanya akan lelet gitu lah, akan lambat karena hal di sini itu nggak optimal. Itu seperti itu. Nah, query processor kira-kira seperti ini. Lalu udah itu. Nah, lalu transaction management. A transaction is a collection of operation that perform a single logical function. Jadi, transaction is a collection of operation. Jadi, kita memanggil suatu query, dia akan menganggap itu adalah satu operational. Jadi, dipanggil untuk database application. Nah, itu adalah transaction. Transaction management component ensure that the database remain in a consistent state despite system failure. Jadi, transaction management itu tadi saya bilang bahwa salah satunya adalah transaksi yang kita inginkan itu selalu benar.
Jadi jangan nanti kita mau isi data A, yang keisi adalah B. Itu nggak tepat. Nah, kita mau ngambil data konsumen daerah, contoh daerah Medan. Nah, apakah yang nanti muncul harusnya ada sebagian kecil yang daerah luar Medan? Kan menjadi salah. Nah, hal ini adalah dalam transaction management untuk memastikannya, konsistennya datanya. Concurrency control. Jadi concurrency itu adalah yang tadi mengisi di data A ya harus nyimpannya A gitu loh. Apalagi yang pakai relasi. Saya mau mengisi konsumen ini belanja di program di table pembelanjanya dia hari ini belanjanya 10.000. Ya harus keisi 10.000 atas konsumen ini. Bukan 100.000 atau yang lainnya atau kosong nol ya nggak tepat. Inilah fungsi dari transaction management. Jadi kalau kita mendesain database itu pasti kita secara tidak langsung kita udah kebayang physicalnya, lalu logicalnya. Logicalnya itu apa saja? Lalu physical dan logical. Nah, lalu itu database engine-nya tentang 3 hal ini, ya 3 hal yang tadi apa saja? Itu storage, query-nya, dan transaction-nya. Itulah fungsinya. Nah, lalu kita pakai juga study case. Ini study case yang akan kita gunakan jika memang memungkinkan. Ini akan terus sampai ke bagian akhir, kecuali mungkin normalisasi kita akan pakai table-table yang lain. Ya, karena kita membuat dari table, apalagi study case ya. Nah, select query. Di sini ada select query. Fungsinya untuk apa? Kita panggil yang kemarin kita isi, insert, update, delete, salah satu insert lah, kita masukin data, kan kita mau ambil nih datanya gimana, contoh ya, contoh yang kalau kemarin saya punya seperti ini, kelihatan ya. Sepertinya salah, bentar, salah password. Oke, nah kalau yang kita contoh ini, kita pakai Slack nih. Slack itu ada 2 macam, ya. Jadi yang satu kita tentukan kolom-kolom apa saja yang mau kita munculkan from table name. Jadi sebenarnya bentuknya adalah select, bintang itu tandanya semua kolom. Saya nggak mau tahu semua kolom. Jadi contoh kolomnya seperti ini. Nah, anggap ada semua kolom. Ini nih kolom-kolomnya. Kalau saya kasih bintang, tadi ini semua kolom muncul seperti ini. Ini semua kolomnya muncul. Ya, semua kolomnya muncul sampai ke belakang habis. Ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kolom. Nah, di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kolom. Nah, kalau bintang artinya semua kolom. Semua yang ada di dalam table tersebut. Dan urutannya ikut dengan urutan yang sudah kita buat sebelumnya. Kita create urutannya ada di mana, ya itu. Kecuali kita geser. Ya, umumnya dia seperti ini. Dia ikut urutan default seperti itu. Nah, lalu kita pakai ini, contoh. Nah, kita panggil select bintang from tbl tag aja deh, lebih dikit isinya. Nah, nih semua. Ini kolomnya 3. Nah, kalau kita lihat tag, kolom 1, 2, 3 sama ya. Ya, isinya sama. Yang ini sama, yang ini sama. Oke. Nah, itu itu pakai query dengan tanpa menentukan kolom. Tapi kalau kita tentukan kolom, kita akan coba dengan seperti ini. Contoh saya hanya mau name sama frekuensi.
Saya hanya munculkan name, frequency. Nah, munculnya hanya name sama frekuensi, ID-nya hilang. Nah, seperti itu. Itu kalau select. Oke. Lanjut. Nah, lanjut ini adalah distinct. Fungsinya distinct untuk apa? Contoh seperti ini. Kita lihat ya. Tapi distinct tergantung kolom yang kamu tentukan. Kalau kamu distinct tapi di sini pakai bintang sih sebenarnya nggak ada gunanya. Hasilnya tetap sama. Oke. Nah, di sini saya anggap database-nya deh. Database-nya kita lihat yang nah ini. Oke. Di sini ada yang berulang nggak? Netizen 1, betul ya? Saya ambil hanya satu kolom ini. Kita lihat hasilnya. Oke. Ini select, distinct, oke, author, from, tbl, comment, seperti ini, enter, kita munculkan. Munculnya hanya 1, 2, 3, dan 4. Kenapa? 1 juga ada, 2 juga ada, 3 juga ada, 4 juga ada. Distinct itu adalah menghilangkan yang duplikat. Nah, seperti itu, yang duplikat. Tapi kalau saya sandingkan dengan konten, nggak ada gunanya, karena ini semua berbeda. Kita contohin. Kita tambah lagi satu konten. Nah, nggak ada, tetap 8 ya, 8 baris juga. Karena kenapa? Distinct itu tergantung dari, ini 2 kalau disandingkan ada yang sama nggak? Kalau yang sama contoh nih, netizen 01, baru ada lagi netizen 01, tapi tulisannya ini sama persis, dia nggak akan muncul, dia akan muncul 1 kali. Tapi karena di sini ketemu netizen 01, tapi komennya 05, ya nggak bisa. Dia nggak bisa distinct, dia bukan duplikat dianggapnya. Ya, seperti itu. Lalu, kita lihat lagi, itu distinct. Where. Where itu adalah untuk kondisi, jadi kita mau ngambil untuk data tertentu. Contoh, saya mau ngambil semua yang netizen 1 saja. Caranya bagaimana? Saya nggak pakai distinct nih ya, saya hapus. Apa nih? Saya taruhkan dulu ya. Select, oke, author, content, where, from dulu, from tbl, comment, where, author sama dengan ketik 1 karena dia string ya, teks ya, bentuknya netizen 02 deh. Ketik 1, tutup lagi, enter. Ya. Nah, yang muncul hanya semua konten yang buatnya netizen 2. Ya, dan netizen 2 pernah buat komentar 02, komentar 06, seperti itu. Itu pakai where. Lalu, where ini bisa disandingkan dengan and, or, atau not. Contoh, and itu kalau ada 2. Jadi kalau kita lihat di datanya, seperti ini, saya mau author yang post ID-nya 2. Oke. Yang post ID-nya 2. Ya, saya mau yang author-nya seperti itu. Ya udah, saya akan coba netizen 02, tapi and post ID sama dengan 2. Oke, kita enter. Nah, hanya muncul 1. Yang netizen 2 itu 06 ini ya dia di postingan nomor 2 gitu. Ini 06 di postingan ID nomor 2. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini author, content, netizen 06 post 2. Lanjut. Oke. Kita lihat lagi. Not. Not itu adalah kebalikannya. Jadi contoh saya yang pertama tadi, nah ini not author, kita kasih
where not author. Jadi yang bukan netizen 02. Kan? Netizen 02 hilang, nggak ada kelihatan kan? Ya, yang bukan netizen 02. Itu pakai not. Lanjut, itu adalah nih. Nah, ini contohnya. Lanjut pakai limit nih. Kalau limit, enak nih. Limit kan sebenarnya kalau kita tanpa limit, dia muncul nih semuanya. Kita maunya cuma 2 aja. 2 yang teratas ya hitungannya ya. Dia limitnya pakai nama 2. Saya tambahkan limit 2. 2 baris artinya. Enter. Nah, hanya dari teratas dia hitung. Nah, 01, 03. 01, 03. Komen 01, komen 03. Nah, itu. 2 teratas. Jadi limitnya hanya 2. Ya, limit 2. 2 baris saya maunya. Nah, bahasanya kayak gitu. Lalu, lanjut lagi tentang order. Order ini lebih unik ya. Ini order. Contoh saya mau mengorder dari author. Jadi saya mau 01, lalu 01, 03, 03 gitu. Saya tinggal tambahkan, ini saya limitnya saya hapus. Oops. Sepertinya kita ulang aja. Oke. Oke, kita kasih order by. Jadi order by itu diurut berdasarkan author. Saya enter. 01, 03, 04. Ya, urut author by ini tandanya dia nggak ada embel-embel di belakang seperti contoh. Artinya dia urut dari yang terkecil terbesar nih ke besar. 1 lebih kecil daripada 4 kan gitu. Nah, urutannya sebenarnya dari lihat karena depannya sama semua ya kita lihat yang paling belakang. Nah, dia ada DSC. Kalau kita pakai DSC ya, descending, dia urutkan dari yang terbesar dulu baru terkecil. Kita bisa coba dengan cara kita tambahkan DESC. Nah, 04 dulu, baru 01 di bawah. Itu. Oke, lalu, ini. Jadi, tugasnya untuk minggu depan, maksimum harus kumpul, itu adalah kalian coba buat query yang bisa untuk menghasilkan hasil-hasil seperti ini. Ada 5, jadi query-nya itu sepertinya contoh nih, contoh ya. Saya contohkan. Seperti ini. Anggap ini ya, contoh. Ini tapi belum tentu jawabannya ya. Anggap ini, saya ngambil dari kolom mana? Anggap ini adalah dari kolom TBL tag. Nah, contoh, saya tahu nih. Oke, lalu saya hanya 2 kolom. Kalian lihat dia kolomnya ada berapa? Ini kalau kosong ya nggak ada lagi, tadi 2 kolom ini. Semua kolomnya kelihatan. Ya. Atau contoh nih, kalau di table tag hanya ada 3 kolom, ya udah, tandanya bisa saya pakai bintang juga bisa dapat hasilnya. Jadi kalian buat select ya, bintang, atau di sini ada 2 kolom aja, author, koma, content, from, kecil dulu gitu. From TBL tag. Nah, seperti itu. Titik koma jangan lupa ya, tanpa titik koma nggak jalan. Nah, ini. Lalu itu nomor 1. Nah, jawaban nomor 2 lagi, select, bintang, contoh, atau author. From TBL user, contoh. Nah, seperti ini. Ya. Inilah yang nanti kalian kirimkan, cuman teksnya aja. Jadi coba dicoba lagi di rumah supaya bisa dapat hasil seperti ini. Oke, sebelumnya tolong nyalain dulu kamera, saya stop dulu ya. Sebelumnya terima kasih semuanya. Ya, hari ini sampai di sini saya stop share dulu. Sorry, saya stop apanya dulu. Oke, lalu saya mau